teman-teman semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Senang banget nih bisa ketemu sama kalian lagi. Nah sebelumnya, perkenalkan ya, aku Salma. Hari ini kita punya topik yang menurut aku tuh sangat penting banget gitu. Dan aku yakin banyak dari kalian yang belum sadar gitu betapa seriusnya hal ini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, aku nggak sendirian nih. Di sini aku ditemenin oleh dua narasumber yang keren-keren banget. Di sini ada Teh Putri dan juga Teh Sabrina. Gimana nih Teh kabarnya hari ini? Gimana nih Teh? Kalau dari aku alhamdulillah sih kabar aku hari ini baik. Hari ini juga aku baik ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Teh hari ini tuh kesibukannya apa aja nih kalau boleh tahu? Boleh Teh Putri dulu? Oke, mungkin kalau dari aku kesibukannya akhir-akhir ini tuh kayak lebih sibuk ke tugas kuliah paling ya, sama kayak rapat-rapat organisasi aja sih. Teh Sabrina gimana nih Sama saya? ya, aku juga kesibukannya karena organisator gitu ya. Jadi kesibukannya pulang kuliah rapat gitu. Oh, berarti Teteh ini ikut organisasi. Kalau boleh tahu organisasi sekarang yang Teteh jalani itu apa? Apa nih Teh? Kebetulan Spill kebetulannya kita berdua satu organisasi gitu, yaitu Pick and Pull Liga. Wow, apa sih Pick and Pull Ligar itu? Pasti teman-teman penasaran nih apa itu organisasi Pick and Pull Ligar. Oke, jadi PIKR itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja ya teman-teman. Nah, jadi yang dimana PIKR itu bisa mewadahi gitu buat teman-teman semua yang kayak ingin curhat atau mencurahkan isi hatinya, namun nggak ada gitu siapapun yang bisa mendengarkan. Jadi buat teman-teman yang mau curhat atau apapun itu, kalian bisa berkunjung ke PIKR gitu. Jadi jangan takut rahasia kalian itu bakal tersebar gitu. Nah di PIKR itu kalian dijamin gitu privasi kalian itu bakal kami keep dengan Baik, ya. ya betul, bakal kita keep dengan baik gitu. Wah, keren banget ya berarti Pick and Pull Ligar itu. Nah, teman-teman kalau pengen join Pick and Pull Ligar boleh nih ke Teh Putri atau ke Teh Sabrina. Balik lagi ke topik pembahasan kita. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar ya. Apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini gitu. Teteh boleh nggak sih di-spill topiknya apa hari ini? Nah teman-teman ada yang bisa tebak gak nih? Sekarang kita bakal ngebahas apa? Boleh dong komen di bawah. Ya nih, tadi aku kayaknya udah sebut-sebut dikit kayaknya topiknya. Tadi juga udah disebut teteh-teteh yang lainnya tentang kayak remaja-remaja gitu. Kayaknya udah pada penasaran nih Teteh. Boleh Teh langsung aja di-spill gitu apa topik yang bakal kita bahas. Oke, jadi kita bakal bahas itu tentang anemia pada remaja nih. Pada tahu kan anemia itu apa? Ada yang tahu gak? Boleh ya di komen di bawah. Ya, jadi pada remaja itu anemia sering banget dianggap sepele gitu ya teman-teman. Padahal efeknya tuh nggak cuma ke tubuh kita sekarang, tapi bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi kita dan bahkan nanti ya generasi selanjutnya gitu. Nah, betul Serem banget kan? Serem banget. Jadi topik kita yang bakal fokus itu kita tuh akan membahas tentang anemia pada remaja gitu, baik mau cowok ataupun cewek. Sama-sama nih kita tuh harus saling peduli gitu. Seperti yang sudah kita bahas itu, anemia itu bisa berpengaruh nggak cuman buat kesehatan kita sekarang gitu, tapi juga buat masa depan kita, terutama untuk kesehatan reproduksi. Jadi yuk kita mulai mungkin dari yang dasar-dasarnya dulu. Nih Teh Putri boleh dijelasin nggak apa sih anemia itu? Oke, jadi anemia itu adalah kondisi ketika dimana tubuh kita kekurangan sel darah merah atau yang biasa kita sebut dengan hemoglobin. Nah, jadi apa sih gitu hemoglobin itu? Nah, jadi hemoglobin yaitu komponen penting gitu dalam sel darah merah yang dimana tugasnya itu buat nganterin oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kita kekurangan oksigen atau kekurangan hemoglobin gitu, nah otomatis organ tubuh kita juga nggak dapat oksigen yang cukup gitu, dan akibatnya kita juga gampang capek gitu atau lemas, pusing, sampai sulit untuk konsentrasi. Nah ini yang sering bikin anemia kelihatan kayak hal yang sepele gitu, padahal kan tubuh kita lagi ngasih tanda kalau ada yang gak bener gitu sama tubuh kita. Oh, jadi anemia itu merupakan kayak alarm atau peringatan tubuh gitu buat ngasih tahu kalau tubuh kita itu
kekurangan sesuatu yang penting gitu ya Teh. Iya Teh, betul banget. Jadi anemia itu kayak warning system gitu buat tubuh kita. Cuman masalahnya banyak yang nggak sadar gitu buat akan hal ini gitu. Nah seringkali hal ini tuh terutama buat remaja putri yang menstruasi setiap bulannya gitu. Mereka jadi lebih rentan terkena anemia karena kan kehilangan darah, tapi kadang kita nggak ngerti gitu. Malah kita kiranya kayak cuman itu mah kayak kecapean doang gitu kan, padahal tubuh kita tuh butuh perhatian yang lebih gitu. Bener banget tuh Teh. Anemia itu sering banget gitu terjadi pada remaja putri gitu, terutama karena menstruasi tiap bulannya. Jadi kemungkinan kehilangan zat besinya itu dari darah itu lebih besar. Tapi bukan berarti remaja cowok juga gak kena dan aman-aman aja nih. Remaja cowok juga bisa terkena anemia, terutama kalau si pola makannya itu mereka nggak sehat atau masih kurangnya zat besi. Nah, menarik banget nih kayaknya. Jadi anemia itu ya Teh, nggak cuman ada masalah di cewek aja gitu, ternyata cowok juga bisa kena ya. Kalau boleh tahu nih, kalau misalkan di remaja cowok, dampaknya itu gimana sih Teh Sabrina? Oke. Bener tuh tadi. Jadi anemia itu bisa mempengaruhi siapa aja ya teman-teman. Gak cuma remaja cewek gitu. Nah buat remaja cowok itu anemia bisa berdampak langsung gitu ke kualitas sperma mereka. Nah jadi kalau remaja cowok kekurangan hemoglobin dan terus-terusan anemia gitu, kualitas si spermanya itu bisa menurun. Nah ini tuh gak cuma bikin masalah untuk sekarang gitu, tapi juga buat masa depan mereka kalau nanti mereka mau punya anak. Gimana tuh? Serem banget ya Teh. Serem banget. Nah, teman-teman, berarti itu serius banget ya. Jadi anemia buat cowok itu bisa berdampak ke kualitas sperma dan juga kesehatan reproduksi gitu. Jadi bukan cuma cewek ya yang harus hati-hati. Jadi betul tuh. Makanya penting banget buat remaja cowok untuk juga peduli sama kesehatan darahnya gitu ya. Anemia itu nggak cuma bikin mereka jadi lemas atau gampang capek gitu ya, tapi kalau terus dibiarkan gitu bisa berdampak pada kemampuan mereka untuk punya anak di masa depan. Kualitas spermanya juga menurun, bisa jadi masalah besar loh. Nah, betul banget tuh. Nah, dan gak cuma itu aja teman-teman. Nah, buat remaja cewek gitu yang anemia dan dibiarkan sampai dewasa, apalagi kalau saat hamil nanti masih kayak mengalami anemia, resikonya besar banget apalagi buat anaknya nanti gitu. Karena apabila misalkan wanitanya itu masih mengidap anemia, bakal terjadi stunting gitu buat anaknya. Nah, jadi tumbuh kembang buat si anaknya juga lebih lambat gitu daripada anak seumurannya gitu. Dan karena anemia ini juga bisa menyebabkan kekurangan gizi sejak dini gitu dalam kandungan. Jadi anemia pada remaja itu bukan cuma berdampak ke kesehatan diri saja gitu, tapi juga bakal berdampak ke anak kita yang dikandung kita nanti gitu. Iya bener banget, dan ini tuh kadang nggak kepikiran gitu sama remaja zaman sekarang gitu, anak-anak sekarang gitu. Mereka mungkin mikirnya anemia itu cuma capek-capek biasa, tapi dampaknya bisa sampai ke generasi berikutnya. Kalau kita anemia pada masa remaja nih, terus gak diatasi, kita bisa punya resiko besar punya anak yang tadi stunting ya Teh ya. Iya, betul banget. Yang tadi tuh buat anaknya tuh tumbuhnya tuh jadi nggak baik gitu, serem kan? Oh gitu Teh. Jadi dampak banget ya buat anak nantinya gitu. Jadi makin penting nih buat para remaja gitu, terutama yang dengerin podcast ini untuk mulai peduli sama kesehatan darah kalian sendiri gitu. Terus gimana sih cara kita biar nggak kena anemia, terutama buat para remaja nih Teh? Mungkin bisa dijelasin ya Teh lebih rinci gitu satu persatunya. Oke, mungkin ya yang paling utama itu menjaga asupan makanan kita gitu ya. Kita harus makan makanan yang kaya akan zat besi. Misalnya kalau sekarang sayur hijau untuk kayak bayam gitu ya, daging merah, hati, atau kacang-kacangan. Nah, makanan-makanan ini itu penting banget buat membantu tubuh kita menghasilkan sel darah merah yang sehat. Terus jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin C gitu. Karena vitamin C itu membantu menyerap
penyerapan zat besi, jadi lebih maksimal di tubuh kita. Nah iya, dan buat remaja wanita gitu penting banget gitu buat menjaga asupan makanan yang terutama gitu saat menstruasi, karena saat menstruasi kita kehilangan darah dan otomatis zat besi kita juga dalam tubuh kita tuh berkurang. Jadi kita harus pastikan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi banyak selama periode menstruasi kita gitu. Setuju banget tuh Teh. Terus jangan lupa juga kalau kita udah merasa gejala-gejala seperti yang sering pusing, lemes, gampang capek, atau bahkan sering pingsan gitu, sampai pingsan gitu, itu bisa jadi tanda-tanda kita itu anemia. Nah, kalau udah muncul gejala-gejala kayak gitu, jangan ragu buat periksa ke dokter gitu ya. Lebih baik kita tahu dari awal daripada terlambat gitu. Malah kita kondisi tubuh kita semakin buruk nantinya. Nah, setuju banget. Jadi anemia ini bukan cuma masalah kurang darah biasa ya teman-teman. Ini juga bisa berdampak gitu ke kesehatan kita sekarang dan di masa depan nanti. Nah, bahkan sampai ke anak-anak kita nanti. Buat para remaja, yuk mulai jaga kesehatan dari sekarang. Jangan sampai anemia jadi batu sandung gitu di masa depan nanti. Betul, jangan tunggu sampai terlambat ya teman-teman. Mulai dari sekarang yuk peduli gitu sama kesehatan darah kita sendiri gitu. Biar nantinya kita bisa tetap sehat. Dan kalau punya anak nanti nih, mereka juga bisa tumbuh dengan baik tanpa hambatan seperti tadi stunting gitu ya. Tuh teman-teman yang lagi nonton, gimana nih, masih mau nyepelein anemia nggak? Jangan ya dek ya, jangan nggak sih Teh? Jangan. Oke, karena kita udah di penghujung acara, boleh nih teteh-teteh kata-kata terakhir nih untuk para penonton. Apa aja nih? Boleh Teh Putri Teh dulu. Putri, boleh nih Teh Putri, gimana Teh? Oke deh, mungkin aku punya kata-kata sedikit ya buat teman-teman semua. No smoking, no alcohol. Bukan itu gak sih Teh? Oh iya, maaf bukan itu. Jadi aku punya kata-kata nih buat teman-teman. Nah, jaga kesehatan mulai dari hari ini. Jangan sampai kalian menabung masalah buat masa depan nanti. Wah, keren banget nih, berarti kata-katanya Teh Sabrina. Ada tambahan gak nih Teh? Apa ya? Oke. Kalau dari aku mungkin ya jangan lupa ya yang tadi tuh dicatat, diterapkan nih sama teman-teman semuanya yang kita bahas dari tadi ya, dari jam sampai jam berapa ini kita ya di sini. Iya betul Teh. Semoga bermanfaat, dicatat, diterapkan, oke? Terima kasih banyak untuk Teh Sabrina dan juga Teh Putri yang udah mau berbagi info yang sangat berharga gitu ya hari ini. Semoga kita semua itu bisa lebih aware gitu sama kesehatan kita gitu, terutama tentang anemia yang bisa berdampak sampai ke generasi berikutnya. Nah, buat kalian nih yang lagi dengerin podcast, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya yang gak kalah menarik gitu topik-topiknya. Sampai jumpa teman-teman semua. Stay healthy and happy everyone. Bye bye.